Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Shadaqallahul azim. Buat langkah yang pertama, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluh, di mana pada pagi yang istimewa ini kita masih membersamai hadir tadi berbagai tempat dengan tujuan silaturahim, memakmurkan rumah Allah. Mudah-mudahan menjadi timbangan pemberat amalan kita ketika berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada panutan, tauladan, pemimpin kita bersama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi akhrajana minadh dhulumati ilan nur, yang telah mengantar kita kepada cahaya petunjuk, yang telah mengantar kita kepada keislaman, bahkan ukhuwah Islamiyah seperti yang kita rasakan pada pagi yang mulia ini. Penghormatan kepada Bapak Koordinator Suling Subuh Abdiyah yang tadi sudah menyampaikan, mempersilahkan. Penghormatan istimewa kepada seluruh para sesepuh, urun cik kamo, gure-gure Bamandung, Bapak Ibu yang Allah sampai, dalam bahasa Inggrisnya, Allah sampai dari berbagai tempat dengan satu niat dan tekad, yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penghormatan yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu, karena ini semua adalah tamu-tamu Allah yang datang dari berbagai tempat. Namun mohon izin sejenak sebelum kita kembali ke aktivitas kita masing-masing. Sejenak, sambil kita berniat duduk dalam majlis ilmu di rumah Allah, nun jauh 1400 tahun yang lalu ataupun 14 abad yang lalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di samping jenazah seorang pemuda yang syahid dalam perang Uhud. Karena perang Uhud adalah salah satu perang yang sangat penting dalam membuktikan eksistensi Islam. Bahkan ketika itu pasukan kaum muslimin dipukul mundur, kocar-kacir. Disebutkan bahwa Rasul Muhammad wafat, sehingga melemahkan semangat mental para sahabat ketika itu. Padahal Rasul masih hidup. Karena ada seorang sahabat yang perawakannya, wajahnya mirip dengan Rasulullah. Namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Beliau wafat. Di antara syuhada Uhud yang puluhan ada Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah.
Ada Hamzah, seorang pemuda, mungkin diperkirakan usianya tidak mencapai 30 tahun, tapi jasanya besar terhadap Islam, sehingga Rasulullah mengenang Mus'ab bin Umair dari remajanya menjadi seorang pemuda sampai beliau syahid. Ditarik kainnya ke kepala, nampak bagian kakinya. Ditarik ke bagian kaki kain, nampak bagian kepalanya. Sedangkan Mus'ab bin Umair adalah orang yang mampu dahulunya. Akhirnya Rasul menyuruh menarik kain ke kepala beliau, letakkan idkhir, sejenis jerami, sehingga beliau berlinang air matanya seraya membaca sebuah ayat firman Allah, minal mu'minina rijalun, dari kaum mukmin rijalun, ada orang-orang sadaqu ma ahadullah alaih, yang mereka benar dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang mereka janjikan. Faminhum man qada nahbahu, di antara mereka ada yang sudah menyelesaikan risalahnya, pengabdiannya di dalam dunia. Wa minhum may yantadhir, dan di antara mereka ada yang menunggu-nunggu. Wa ma baddalu tabdila, tetapi mereka konsisten, tidak berganti dengan apapun keimanan dan keyakinannya. Hadirin Bapak Ibu sidang jamaah subuh suling abdiyah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara replika atau contoh perwujudan satu di antara sekian puluh ribu para sahabat. Karena disebutkan dalam Rahiqul Makhtum, karya sirah terbaik karangan Safiur Rahman Al-Mubarakfuri atau Syekh Al-Mubarakfuri dari India, Uttar Pradesh, di bagian akhir, bahwa ketika Rasulullah wafat, menjelang wafat beberapa bulan, 3 bulan lebih, ketika beliau wukuf di Arafah menyampaikan pesan-pesan Rasulullah, ini hadir yang melaksanakan ibadah haji dengan beliau sekitar 124.000 orang ataupun 148.000 orang. Tentu ini hitungan perkiraan saja, karena belum ada sensus ketika itu. Tapi di antara sekian banyak 100.000 lebih ada para sahabat. Kita mengenal Abu Hurairah, hafalan hadisnya banyak, perawi hadis yang paling banyak. Ada Abdullah ibnu Umar yang begitu cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Abdullah ibnu Abbas yang didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu min ta'wil. Dan ada para sahabat yang lain, termasuk para sahabiat Aisyah Ummul Mukminin, Asma bintu Abu Bakar, dan juga Mus'ab bin Umair. Kembali ke Mus'ab sejenak. Mus'ab adalah orang yang pertama diutus oleh Rasulullah ke Madinah, diplomat pertama. Sebelum Rasulullah sampai ke Madinah, beliau yang diutus secara resmi oleh Rasulullah. Karena Mus'ab ini bagus diplomasinya. Ketika beliau sampai di Madinah, apakah diterima serta-merta dengan senyuman, dengan makanan, dengan kue-kue yang disuguhkan? Tidak. Bahkan para pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin Madinah ketika itu yang belum memeluk Islam, katanya mau kemana? Kalau mau menyampaikan Islam, mau membodoh-bodohkan Tuhan kami, mau mencaci maki Tuhan kami, udah kembali saja ke Mekah, kami sudah punya Tuhan. Tapi ini seorang anak muda, mungkin dalam bahasa kita milenial atau generasi Z, atau seumpamanya generasi Y dan seumpamanya, katanya
berikan saya waktu 5 menit saja. Nanti kalau suka saya lanjutkan, kalau tidak saya berangkat ke kota Mekah. Katanya kalau silakan kalau 5 menit. Tapi Masya Allah, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan, belum sampai selesai beliau menyampaikan 5 menit, sudah nampak sumringah, nampak guratan-guratan wajah orang yang mendengarkannya itu senang. Bagaimana cara beliau menyampaikan? Mungkin keimanan beliau yang begitu mendalam, kecintaan beliau begitu mendalam, Mus'ab bin Umair, sehingga semua yang hadir ketika itu masuk Islam. Makanya Rasul merasa sangat kehilangan dengan pemuda milenial ketika itu, namanya Mus'ab bin Umair. Itu satu nama replika daripada pendidikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi Bapak Haji sudah menyampaikan di awal tentang tema kita, peran generasi muda atau peran generasi milenial dalam membangun kebangkitan keislaman atau kebangkitan Islam. Jadi ada peran para pemuda, sehingga Rasul pernah menyatakan, bu'ithtu, saya dibangkitkan, fahalafani syabab, maka yang berada di kiri dan kanan itu para pemuda. Tapi bagaimana, dari tadi disebut pemuda-pemuda terus, kami kan usia sudah lebih dari pemuda. Pemuda juga dalam makna majazi kalau boleh. Pemuda adalah orang yang memiliki semangat untuk terus memperbaiki diri, untuk terus belajar. Pemuda juga mana? Futuah. Mudah-mudahan demikian. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada satu tulisan singkat karangan Syekh Abdullah Nasih Ulwan. Singkat tulisannya, tidak lebih dari 100 halaman. Tapi ingin kita sampaikan secara sekilas di forum yang istimewa ini. Yang pertama, kenapa dengan pemuda? Tadi di awal kita membaca sebuah firman Allah yang artinya sesungguhnya mereka para pemuda fityatun yang beriman kepada Rabb mereka, kepada Allah, wazidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Makanya tema pemuda tema yang penting. Ada 2 hal paling kurang tentang pemuda. Kalau ditanya kenapa judul tadi pagi tentang apa? Tentang peran pemuda. Pentingnya apa? Ada 2 hal. Nanti dijawab dua hal. Yang pertama adalah harasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hirsan kamilan ala takwini asyabab. Rasulullah sangat pengen mewujudkan para pemuda. Ini dibuktikan banyak ucapan-ucapan Rasulullah, banyak statement-statement Rasulullah, bahkan sikap beliau ketika berjumpa dengan para pemuda ini banyak diriwayatkan dalam hadis. Di antara yang banyak itu kita sebutkan beberapa karena tidak mungkin sebutkan semuanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Ya'la, Rasul menyatakan, innallaha la ya'jaba minasyabab laysat lahu sabwah. Sesungguhnya Allah la ya'jaba, sungguh merasa kagum, minasyabab, dari kalangan muda, para pemuda atau pemudi, laysat lahu sabwah, yang tidak ada aneh-anehnya, yang lurus, konsisten, istiqamah. Laysat lahu sabwah. Jadi pemuda yang demikian dibanggakan. Bukan hanya dibanggakan oleh makhluk manusia, tetapi dibanggakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Hadirin Bapak Ibu sidang jemaah suling yang dimuliakan,
Bahkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim atau riwayat Syaikhani muttafaqun alaih dalam istilah hadis, Rasul mengkhususkan sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang kelak mendapatkan naungan Allah ketika itu tidak ada naungan. Di antara mereka ada dikhususkan para pemuda. Ada yang lain, tapi karena tema kita para pemuda, ya pemuda kita khususkan insyaallah. Wa syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda atau pemudi yang tumbuh dalam keadaan ibadatillah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan, matahari sejengkal. Ini matahari jauh saja kita bagaimana panasnya, apalagi matahari sejengkal. Tidak turun hujan beberapa bulan saja sudah panasnya minta ampun. Makanya beberapa hari yang lalu saya pribadi Nukhas Mukhtar, ketika di Bekasi itu sudah 3 bulan disebutkan tidak hujan, panas. Padahal mataharinya masih bukan ribuan, bukan puluhan ribu, bukan ratusan ribu, masih jauh sekali, jutaan kilometer mungkin. Tapi ini sejengkal. Bayangkan hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan, tapi dinaungi oleh Allah. Wasyabun, pemuda, pemudi yang tumbuh dalam keadaan konsisten beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita mengajak juga generasi muda, insyaallah, yang sudah hadir ya, dalam suling dan akan hadir ke depan. Bapak Ibu hadirin hadirat sidang jemaah yang dimuliakan, kita sebutkan 1-2 hadis, nanti kita simpulkan. Kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan, berpesan dalam riwayat Imam Hakim, di antara 5 pesan beliau yang harus dijaga, kata beliau, jaga 5 hal sebelum 5 hal. 1 di antaranya wasyababaka qabla haramik, usia muda sebelum sepuh. Jadi beliau memberikan penekanan. Kemudian hadis yang terakhir, dalam riwayat Imam Tirmidzi atau Imam Abu Daud, Rasul menyebutkan, mengkhususkan, kata beliau, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser, tidak akan terjatuh seseorang pada hari kiamat kelak, terjatuh ke neraka, maksudnya wal a'yazubillah, sehingga ditanyakan 2 hal. Yang pertama, an umrihi fima afnah, umurnya, usianya, di mana dia fanakan, di mana dia habiskan. Itu di antara pertanyaan. 4 hal. Kemudian yang kedua, tentang pemuda juga, wa an syababihi fima ablah, masa mudanya dia mana dia habiskan. Pemuda juga. Jadi kita simpulkan yang pertama, bahwa Rasulullah SAW hirsan kamilan, sangat ingin mewujudkan pribadi pemuda yang kokoh imannya, kuat imannya, cerdas jiwanya, bisa membaca tanda-tanda zaman. Sepakat Bapak Ibu yang dimuliakan? Sepakat. Itu yang pertama. Ini dari buku Daurus Syabab fi Hamdi Risalah, atau peran generasi muda dalam kebangkitan Islam, karangan Syekh Abdullah Nasir Ulwan dari Halab, negeri Syria. Dulu Syria termasuk Syam, termasuk juga Palestin, Syam, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, Palestin. Kembali ke poin yang kedua. Yang kedua, dan ini tidak kalah pentingnya, pemuda adalah imadul ummah wa sirru nahdatiha. Pemuda merupakan tonggaknya peradaban dan rahasia dari kejayaan Islam.
Bagaimana sebuah bangunan yang kokoh, yang indah kita lihat dengan atapnya, umpama musalla atau masjid yang kita salat, ada tiang-tiangnya, ada yang menyangga bangunan yang kokoh, atap yang kokoh. Itulah para pemuda. Maka kalau kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan dalam bagian, kalau itu sebuah tayangan edukasi yang utuh, bagaimana Rasulullah dalam peristiwa hijrah beliau yang ingin ditangkap, ingin dibunuh, ingin dikeluarkan dari kota Mekah, beliau menempatkan orang-orang terbaik beliau. Di rumahnya yang kosong ada Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda yang mendampingi beliau, usianya 3 tahun lebih muda dari beliau. Abu Bakar As-Siddiq, pemuda yang menghapus jejak Rasulullah. Abdullah ibnu Abu Bakar, pemuda yang menyiapkan bekal makanan Aisyah dan Ummul Mukminin. Ummul Mukminin Aisyah ketika itu belum menjadi istri Rasulullah. Asma anak Abu Bakar As-Siddiq, pemudi. Jadi hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan, pemuda merupakan tonggak daripada peradaban, imadul ummah wa sirru nahdatiha. Jadi dua hal itu saja inti sebenarnya daripada apa yang kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sudah selesai Bapak Haji. Tapi karena perjalanan jauh dan barangkali saya tadi tempat deg-degan sebelum salat subuh, tiba-tiba Ustaz Henry datang, dia jadi imam. Kemudian biasa saya jarang jadi imam memang ya. Saya khawatir beliau jadi imam, tapi saya dengar Bismillahirrahmanirrahim masih agak ragu-ragu, tapi ketika alhamdulillah jadi tenang jiwa saya. Rupanya bacaan beliau juga bagus. Alhamdulillah. Bacaan ketika baca Fatihah saja bismillah di alhamdulillah, oh ini sudah aman, perjalanannya aman. Kalau tidak deg-degan. Ini jamaah pada banyak gitu, datang dari berbagai penjuru. Tapi alhamdulillah. Masya Allah tabarakallah. Al-Fatihah, dari Al-Fatihah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pernah disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, ketika Rasulullah sedang duduk, seorang sahabat lagi salat, namanya Abi Sa'id Ibnul Mu'alla, atau kita sebut namanya Ibnul Mu'alla. Dalam Sahih Bukhari disebutkan demikian. Beliau lagi salat, maksudnya salat sunnah. Rasul hadir ketika itu, beliau sedang duduk di masjid. Rasul panggil, ini sahabat sedang salat. Kata sahabat dalam hati beliau, ini saya jawab Rasulullah atau saya sempurnakan salat dulu. Salat sunnah maksudnya, bukan salat wajib. Maka beliau selesaikan salat 2 rakaat. Kata beliau, summa ataitu, kemudian saya datang kepada Rasulullah. Ini berkait dengan pembahasan kita. Ketika beliau datang kepada Rasulullah, Rasul langsung tanya, ma mana'aka an ta'tiya, wahai fulan, apa alasan tadi tidak jawab ketika saya panggil? Katanya, kuntu sallaitu ya Rasulullah, saya lagi salat wahai Rasulullah. Belum beliau sampaikan yang demikian, kemudian Rasulullah langsung membaca sebuah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu, penuhilah perintah Allah wa rasulihi, dan perintah rasulnya, idza da'akum lima yuhyikum, apabila Allah dan Rasul sudah memanggil kalian, penuhi perintah Allah. Kenapa? Lima yuhyikum, karena dalam perintahnya, dalam petunjuk yang Allah Ta'ala berikan dan Rasulnya, yuhyikum, akan memberikan kalian hidayah, akan memberikan kalian petunjuk, akan memberikan kalian kehidupan sentosa.
Alam yakulillah, kata Rasulullah, bukankah Allah sudah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Maka Rasul menyatakan, la u'allimannaka, nanti sebelum keluar daripada tempat salat, dari musalla ini, kalau ini musalla kita, ini masuk Rasulullah dari tempat salat ketika itu, saya akan memberitahukan kepadamu suratan, sebuah surat di dalam Al-Quran. Hiya a'zamu suwari fil Quran, yang paling mengagumkan. Bayangkan kalau bapak atau ibu, bapak ibu semuanya disampaikan, ini sebelum keluar salat diberikan sebuah rahasia Al-Quran. Yang beritahukannya bukan orang biasa, Rasulullah, orang yang menerima wahyu, yang sangat kita cintai, yang hari-hari kita ingat beliau, yang kita harapkan syafaatnya. Jadi beliau tunggu sehingga ketika Rasulullah beranjak mau keluar pulang ke rumah beliau, Ibnul Mu'alla dia bangun, dia pegang Rasulullah. Dia pikir Rasulullah lupa. Dia pegang tangan Rasulullah erat-erat. Kemudian dia sebutkan, Rasul, alam taqul la u'allimannaka suratan hiya a'zamu suwari fil Quran. Rasul akan memberitahukan kepada saya sebuah surat yang begitu mengagumkan dalam Al-Quran. Kata Rasulullah, alhamdulillahi rabbil alamin, hiya sab'ul masani wal Qur'anul azim alladhi utitu. Kata Rasulullah, alhamdulillah, maksud suratul Fatihah sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang dalam salat fardu, dalam salat sunnah diulang-ulang. Wal Qur'anul azim alladhi utitu, dan suratul Fatihah juga Al-Quran yang mulia yang diturunkan kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi pas baca alhamdulillah, sudah berarti aman, perjalanan aman lancar. Sama seperti kita dari Banda Aceh ke sini, kita 8 jam atau 7 jam, 8 jam, 9 jam. Alhamdulillah berkat doa Bapak Ibu, perjalanan aman dan lancar. Ini sekilas saja, karena yang hadir di sini saya tahu guru-guru saya, para sesepuh, guru-guru Perunci Bandung, Bapak Ibu sekalian. Ini ditelepon, ini berkah silaturahim suling subuh. Ditelepon sama Pak Haji, kapan pulang ke Abdiya? Saya belum tahu lagi karena belum ada agenda ketika itu. Pulanglah silaturahim, mungkin sambilan ceramah rohani, ceramah. Baiklah, saya coba lihat besok, konfirmasi, ternyata Masya Allah diagendakan. Nah, kemarin subuh alhamdulillah di Masjid Agung Batu Afur, kemudian mengisi kuliah umum di Masjid Muhammadiyah, dan nanti ada pertemuan juga hari Selasa dengan MPU Abdiya, dan juga ada agenda ke Tapak Tuan, juga mengisi kuliah tamu apa kuliah umum di STAI, dan juga di MUK. Alhamdulillah ada agenda terjadwal kemudian dengan berkah safari subuh atau suling Abdiya ini. Mudah-mudahan suling Abdiya terus maju, lebih maju, dan menjadi tempat kita wadah silaturahmi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai di penghujung ceramah subuh kita pada hari yang berbahagia ini. Kita simpulkan saja, kita berikan sedikit tambahan. Yang pertama, bahwa peran generasi muda
dalam lintas masa apapun. Pada masa Rasulullah terutama, ini dapat dilihat dalam dua hal. Yang pertama, Rasul sangat mencintai para pemuda. Rasul sangat ingin mewujudkan generasi muda yang kuat imannya, yang cinta kepada Islam, yang totalitas kepada Islam, seperti para sahabat-sahabat beliau, di antaranya Mus'ab bin Umair. Yang kedua, peran pemuda signifikan, sangat penting. Kenapa? Karena pemuda adalah kunci suksesnya peradaban. Para pemuda, dan tentunya dengan semangat spirit para pemuda tersebut, kita tanamkan pada generasi-generasi kita untuk mencintai Al-Quran, mendekatkan dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan Al-Quran, dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang sebenarnya rahasia kenapa orang-orang saudara-saudara kita yang kita doakan, Allah mansur ikhwanana al-mustada'afina fi Palestin, ya Allah kami memohon pertolongan untuk saudara-saudara kami yang lemah, yang tidak berdaya di Palestina. Rahasia kekuatan mereka untuk terus bertahan dengan jauh sekali perbedaan mungkin dengan Zionis yang memiliki topangan dana yang begitu kuat, bantuan dari berbagai tempat, tapi mereka bertahan terus, berada di garda terdepan. Dalam bahasa kita, untuk malai, untuk menutupi kekurangan umat Islam yang lain. Mereka terus berjuang mempertahankan sampai titik darah penghabisan. Rahasianya apa? Rahasia mereka adalah Al-Quran. Lahir mereka menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, dan tujuan tertingginya adalah syahid di medan peperangan. Ini yang ditanamkan pada jiwa para pemuda remaja yang ada di Palestina sana. Sehingga di dalam hati jiwa mereka itu ditanamkan Al-Quran, ditanamkan kecintaan kepada Al-Quran. Hari-hari mereka dengan Al-Quran, dan tujuan cita-cita tertinggi mereka adalah kembali kepada Allah dalam keadaan syahid. Dan ini yang terus mereka pertahankan sehingga iman mereka kokoh, sehingga umat Islam masih memiliki kebanggaan, masih merasa sebagai umat Islam yang memiliki kekuatan, padahal sejatinya mereka yang terus berada di garda terdepan. Berapa orang yang setiap hari menghembuskan nafasnya menghadap Allah? Berapa anak-anak yang kemudian kalau kita, mohon maaf, kita buka aplikasi tidak berani kita membukanya. Hanya doa yang bisa kita sampaikan, ya Allah selamatkan mereka, ya Allah bantu mereka. Ini yang bisa kita laksanakan. Maka apa yang dilaksanakan oleh Suling Subuh Abdiyah, bahkan koordinatornya pakai peci Palestina, kebanggaan kita semua. Kita hadir karena kecintaan. Bayangkan ini menjadi sebuah berita bukan hanya nasional, internasional tentang Palestina. Kenapa Palestina? Karena Al-Quran mengabadikan Palestina minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari negeri haram di kota Mekah, Masjidil Haram di kota Mekah, ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, negeri Palestina yang ada Masjidil Aqsa yang diberkahi, tempatnya para nabi, tempat Rasulullah Mi'raj ke Sidratil Muntaha, itu di Palestina. Di negeri Syam yang didoakan oleh Rasulullah, Allahumma barik lana fi Syamina, ya Allah berikan keberkahan kepada negeri Syam. Karena Rasul menyebutkan ta'ifatun, ada segolongan umat, tidak banyak, zahirina, yang mereka terus menang dalam perjuangan mereka, hatta ya'tiya sa'ah, sampai akhir zaman mereka terus menang. Itulah diantaranya para pasukan-pasukan di Palestina yang menanamkan kebanggaan kita masih sebagai muslim, masih bisa kita
menghadapkan wajahnya berhadapan dengan orang-orang Zionis. Kenapa? Karena ada orang Palestina. Mungkin kalau kita yang berada di sana sudah selesai semuanya. Apa selesai semuanya? Sudah selesai Masjidil Aqsa semuanya. Sudah dikuasai semua Gaza. Tapi mudah-mudahan walaupun kita tidak sampai di sana, seperti semboyan kita, semboyan orang Aceh yang terinspirasi dari ucapan orang-orang di Arab sana, di Nusantara ini, hudib sari mati syahid. Dalam bahasa yang lain, aish kariman au mut syahidan. Itu ada pada pejuang-pejuang Palestina. Hidup mulia ataupun mati syahid. Maka bagi mereka mati itu sebuah kehidupan untuk menghadap Allah, akan hidup yang lebih lama lagi. Jadi seolah-olah mereka ini hidupnya hafal Quran, taat kepada Allah, syahid di medan peperangan. Sudah, itu tujuan mulianya. Mungkin baru lahir sudah ditanamkan untuk syahid. Dan ini sebenarnya mental yang ada pada para sahabat Rasulullah, sehingga Rasulullah dengan 314 orang atau 313 orang mampu mengalahkan ribuan, 1000 lebih tentara lengkap orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Orang-orang yang berhadapan dengan pasukan Rasulullah tidak sanggup. Kenapa? Karena mereka datang bukan untuk kembali, tapi datang untuk menjemput kesyahidan. Bahkan dalam sebuah perang yang sangat heroik sekali, namanya di perang menjelang Fathu Makkah atau mendekati masa Fathu Makkah, Rasulullah memberikan bendera beliau. Katanya bendera ini pegang oleh Zaid bin Harithah. Kalau syahid oleh Ja'far bin Abdul Muttalib. Tidak ada seorang sahabat yang lain. Dalam berkecamuknya perang, apa yang terjadi? Ketika perang semakin berkecamuk, perang dulu jangan kita bayangkan dengan senjata, dia pakai pedang, pakai tombak. Masya Allah, tabarakallah. Ketika perang semakin berkecamuk, ditebas Zaid, syahid, sahabat Rasulullah. Ditebas tangan kanan Ja'far, putus tangan kanan. Beliau ambil bendera dengan tangan kiri beliau, ditebas tangan kiri beliau. Dua-dua sudah tidak ada lagi. Coba Bapak Ibu bayangkan, tidak ada tangan sama sekali. Tapi dipeluk erat sampai beliau syahid. Yang ketika dilihat dalam jasad beliau ada 60-70 tusukan sabetan pedang Ja'far bin Abdul Muttalib dalam berjuang menegakkan agama Allah. Tentu ini sangat, kalau kita bayangkan dengan kita lah, dalam keadaan kita aman, selesai, kita bisa berkumpul dengan keluarga kita, bisa duduk santai bareng, bisa minum kopi dan seumpamanya. Bagaimana kalau ada seruan jihad ke Palestina? Tentu kita belum siap. Maka mari terus, selagi kita masih ada waktu, Allah Ta'ala berikan kepada kita, mari kita pupuk keimanan bersama. Mari kita bangun kepekaan, rasa kasih sayang kepada saudara-saudara kita yang di Palestina, dan juga saudara-saudara kita yang termarginalkan di sejarah umat manusia, misalnya dengan Rohingya dan seumpamanya. Kita bangun kepekaan, kita bangun rasa kasih sayang, karena itu yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Terakhir beliau SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'afufihim kamathal jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Perumpamaan orang-orang mukmin, perumpamaan orang-orang yang mukmin, perumpamaan orang-orang yang muslim, laki-laki maupun perempuan, fi tawadihim, dalam rasa kasih sayang mereka, wa ta'atufihim, rasa empati, simpati mereka, wa tarahumihim, rasa kasih sayang mereka, kama salil jasad, seperti tubuh yang satu,
seperti tubuh yang satu. Apabila ada bagian tubuh yang sakit, tada'at lahu sairul jasadi, maka seluruh tubuh yang lain akan merasakan rasa sakit tersebut. Hari ini saudara kita dalam keadaan dizalimi, ditindas, bahkan dibunuh, dihilangkan nyawanya, dihancurkan segala-galanya. Maka tentu kita dari jauh, yang mungkin tersekat oleh kilometer-kilometer, tidak mungkin kita datang ke sana. Yang bisa kita laksanakan adalah mendoakan. Mudah-mudahan pertolongan Allah begitu dekat. Yang bisa kita laksanakan di sini adalah membantu mereka. Dan juga dengan cara kita mencintai Al-Quran, berarti kita juga mencintai Palestina. Dengan kita mempelajari Al-Quran, berarti kita sedang membangkitkan kejayaan Islam kembali. Karena rahasianya ada dalam identitas kita. Identitas kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Karena Rasul menyatakan, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamasaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Lan tadillu, kalian tidak akan sekali-kali tersesat kalau menjadikan keduanya sebagai pedoman dalam kehidupan kalian. Kitabullah, kitab Allah, dan sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan pada subuh hari yang berbahagia ini. Terima kasih banyak kepada Suling Abdia. Sukses terus, lancar terus, dan terima kasih juga semua yang sudah terlibat. Saya lihat sudah ada cicipan-cicipan makanan, semuanya Allah Ta'ala berikan karunia rizki melimpah kepada semuanya, diangkat semua masalah kita, diberikan kedamaian dan ketentraman di hati kita semua. Semoga Abdiyah semakin maju dan semua kebaikan, hal positif, semua kita menjadi pionir. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita padai dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.